Kenapa kita tidak mencoba untuk bagaimana caranya kita mengurangi kecemasan di tengah-tengah masyarakat, di tengah terjadinya wabah seperti ini? Ya kita kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan politis itu, kita kesampingkan. Oke guys, kali ini balik lagi ke akun channel gue. Mungkin di sesi kali ini kita agak lebih santai dan gue coba membahas tentang keresahan gue mengenai bagaimana keadaan saat ini. Yaitu seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi suatu wabah, suatu penyakit mengenai COVID-19 atau coronavirus yang sedang merebak di negara kita pada khususnya. Jadi sebenarnya yang pengen gue bahas mengenai keresahan-keresahan gue terhadap apa yang terjadi di negara kita saat ini, bagaimana cara pemerintah dalam menghadapinya, bagaimana cara pemerintah dalam memberikan public address kepada rakyat, kepada masyarakat mengenai penanganan adanya virus corona ini. Jadi mungkin ya ini sebenarnya apa yang ada dalam pikiran gue. Mungkin nanti teman-teman kita bisa sharing, bisa diskusi mengenai bagaimana penyelesaian virus ini. Nanti bisa komen di bawah. Baik teman-teman, jadi ketika kita membahas tentang corona, sebenarnya sebagai mukadimah di dalam video ini gue ingin membahas mengenai bagaimana sih kira-kira yang sangat gue sesalkan, itu yang sangat gue sayangkan di tengah adanya virus ini, di tengah mewabahnya virus ini, masih ada sekelompok golongan, sekelompok ya orang-orang yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politis, yang mencoba mempolitisasi virus ini. Dalam artian seperti ini, ketika ada memang statement-statement, ketika memang ada orang-orang yang mencoba untuk memberikan argumentasinya mengenai virus ini, mungkin memang apa yang disampaikannya itu agak sedikit melenceng. Nah, yang saya sangat sayangkan kenapa ada bagian orang-orang yang mempolitisasi hal-hal ini. Padahal di tengah adanya virus ini, di tengah adanya penyakit seperti ini, kita bagaimana caranya harus bisa mengesampingkan kepentingan-kepentingan politis kita. Jadi di sini gue selaku ya salah satu generasi muda, gue merasa resah, gue merasa terpanggil terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang menjadi topik bahasan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita tidak mencoba selaku generasi muda ya khususnya? Kenapa kita tidak mencoba untuk bagaimana caranya kita mengurangi kecemasan di tengah-tengah masyarakat, di tengah terjadinya wabah seperti ini? Ya kita kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan politis itu, kita kesampingkan dulu masalah, ya mungkin ini masih terbawa dengan saya katakan ini kita masih terbawa dengan aura-aura, kita masih terbawa dengan suasana politis 2019 kemarin. Nah, saya di sini memiliki pemikiran bahwasanya ketika kita menghadapi seperti ini, ya udahlah, kita sama-sama bagaimana cara kita memiliki pemikiran untuk sama-sama bersatu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini gue bahas dulu tentang corona ini. Corona ini setahu gue ya, setahu data yang gue baca, setahu data yang pernah gue dapat, bahwasanya corona ini awal mulanya masuk ke Indonesia itu pada akhir Februari sampai dengan awal Maret. Nah, jadi awal mulanya mungkin pemerintah beranggapan bahwasanya corona ini bukanlah sesuatu yang urgent, bukanlah sesuatu yang harus menjadi pusat pemikiran dari pemerintah, akan tapi menjadi
suatu hal yang biasa-biasa saja. Nah, di sini sebenarnya hal yang sangat saya sayangkan, kenapa pemerintah tidak cepat memberikan respon terhadap adanya virus ini. Padahal sama-sama kita ketahui, di negara yang pertama kali dikenai wabah ini, di negara asal dari virus ini, ya pemerintahnya pun mau tidak mau melakukan suatu tindakan yang ya memang mungkin dari tindakan itu akan membawa dampak lainnya, akan membawa dampak khususnya pada sektor ekonomi, mungkin akan mengalami ekonomi yang mundur mungkin ya. Tapi yang sangat saya sayangkan, kenapa yang keluar dari pemerintah bukan statement-statement yang memberikan suatu rasa aman, suatu kenyamanan bagi rakyatnya. Justru yang keluar statement-statement yang penuh spekulasi, statement-statement yang penuh dengan sensasi yang keluar. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Kemudian oke lah, mungkin virus ini mau tidak mau sudah masuk ke Indonesia. Tapi mengapa pemerintah juga tidak mencoba melakukan hal yang sudah dilakukan negara-negara lain sebelumnya yang sudah terjangkit wabah ini, yang sudah dibuktikan bahwasanya ketika negara itu melakukan hal itu, mereka berhasil menyelesaikan masalah adanya virus ini. Kenapa pemerintah tidak mencoba seperti itu? Padahal sama-sama kita ketahui di tahun 2018, ya di tahun 2018 pemerintah khususnya presiden sudah membuat undang-undang tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Yang menandatangani undang-undang itu adalah presiden kita saat ini. Yang menandatangani undang-undang itu adalah Pak Jokowi selaku presiden. Akan tetapi kenapa pemerintah tidak berani untuk mengambil tindakan untuk mengkarantina karantina kesehatan sehingga untuk meminimalisir tersebarnya virus ini. Nah, menurut pemahaman saya, menurut pendapat saya, kenapa pemerintah tidak berani mengambil tindakan ini? Ya, alasannya hanya satu. Mungkin pemerintah tidak sanggup untuk membiayai masyarakat ketika dilakukan karantina. Itu saja sih simpelnya pikiran kita. Pemerintah tidak sanggup untuk melayani masyarakat ketika karantina ini dilakukan. Padahal undang-undang ini adalah pemerintah yang membuatnya. Ya, tinggal dijalankan saja, sudah selesai. Itu pemikiran simpel saya mengenai corona ini. Nah, kemudian tidak adanya kepastian dari pemerintah tentang bagaimana menangani wabah ini. Setiap hari pemerintah melakukan konferensi pers, akan tetapi yang dilakukan semuanya hanya dalam bentuk wacana. Rakyat hanya diberikan harapan-harapan setiap harinya. Rakyat hanya diberikan wacana-wacana yang justru membuat rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah sendiri. Banyak wacana-wacana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari adanya penangguhan mengenai cicilan bagi rakyat yang menyicil kendaraan, dan yang terakhir yang pengen gue bahas mengenai cara pemerintah dalam menghadapi virus ini, cara pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Yang sangat gue sayangkan, kenapa pemerintah justru lebih sibuk kepada kegiatan-kegiatan yang seremonial, kegiatan-kegiatan yang formalitas, akan tetapi sedikit action. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setahu yang saya lihat, nampaknya pemerintah lebih banyak melakukan rapat, telekonferensi, rapat jarak jauh dan lain sebagainya. Dan seolah-olah hal ini di stigma bahwasanya ini loh kinerja pemerintah, ini loh yang sudah dilakukan pemerintah. Padahal rakyat khususnya yang menengah ke bawah tidak merasakan secara nyata apa yang telah dilakukan pemerintah. Banyak kegiatan-kegiatan yang justru lebih kepada kegiatan-kegiatan seremonial. Adanya penyakit ini justru saya beranggapan bahwa banyak yang mempolitisasinya supaya dianggap mereka bekerja, supaya dianggap mereka memang melakukan kegiatan nyata. Akan tetapi rakyat minim merasakan dampaknya secara nyata terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah. Terakhir, saya
sebenarnya agak sedikit lucu terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Ini menurut pendapat saya. Mungkin nanti teman-teman ada pendapat lain, silakan teman-teman komentar. Ya, saya tahu dan saya paham ketika saya memposting video ini pasti banyak pro dan kontranya. Akan tetapi ini apa yang saya rasakan, apa yang saya resahkan mengenai yang terjadi saat ini, dan saya berhak untuk mengeluarkan pendapat saya. Nah, yang terakhir saya resahkan adalah pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan di jalan raya. Ya, saya rasa ini salah satu hal yang kurang efektif dilakukan pemerintah. Karena apa? Ya, setahu saya virus ini ketika terkena cahaya matahari dia akan cepat mati, virus ini akan cepat hilang virus ini. Nah, melakukan penyemprotan disinfektan di jalan raya merupakan menurut saya merupakan salah satu hal yang mubazir. Karena apa? Sama-sama kita tahu bahwasanya jalan raya itu adalah salah satu tempat yang paling banyak terkena sinar matahari, salah satu tempat ya yang panas. Setahu saya virus ini ketika kena panas akan mudah mati. Nah, maka dari itu ya saya rasa pemerintah bisa melakukan hal-hal lain yang bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, ya. Ini opini saya, ini pendapat saya. Kalaupun ada teman-teman lain yang memiliki pemikiran lain, ya silakan. Ya, karena di dalam negara demokrasi semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak menyampaikan pemikirannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, ya. Ini mungkin sekedar banyolan saya, ya, selaku generasi muda, selaku ya orang yang resah terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.